Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, memalukan, mengecewakan, bahkan menyedihkan ya. Manchester United untuk kedua kalinya kalah dengan skor sama di kandang sendiri, kali ini dari Tottenham Hotspur 0-3. Pertandingan ini gua di preview, gue bilang kalau ini pertandingan yang penting. Kenapa? Kedua tim ini berada di papan klasemen berhimpitan, satu peringkat 10 atau peringkat 11 ya sebelum pertandingan. Poinnya sama, hanya berbeda selisih gol. Ini merupakan momentum yang dicari oleh kedua tim ini ya untuk bisa melesat lebih naik ke atas. Dan bagi Manchester United sendiri, Tottenham Hotspur ini merupakan pesaing menurut gua untuk bisa berada di posisi 4 besar. Jadi ini partai penting sebenarnya. Tadi menghadapi Tottenham Hotspur ini partai penting. Tapi apa yang terjadi? Hancur, kalah, berantakan, bahkan memalukan. Nah, di video kali ini gue akan menyinggung terkait dengan 3 hal. Nomor 1 adalah Andre Onana. Nomor 2, pemain Manchester United secara kolektif ya, permainannya. Mungkin gue akan menyinggung beberapa individu di sana. Dan terakhir adalah Erik ten Hag. Pertama, Andre Onana. Ya, di awal musim Andre Onana masih banyak menerima kritikan, masih banyak menyerang serangan bahkan ya. Tapi inilah, sering sekali ketika ada yang bermain jelek, bermain tidak bagus, kritikan serangan datang ya, mengalir deras. Tapi ketika ada yang bermain bagus, sering sekali mungkin pujian ataupun bahkan ya diketahui saja ataupun dianggap itu tidak banyak. Dan oleh karena itulah gue ingin membahas pertama adalah terkait dengan Andre Onana. Di pertandingan tadi menghadapi Tottenham Hotspur, Andre Onana tampil luar biasa. Yes, gawangnya kebobolan 3 gol. Tapi kalau dilihat proses terjadinya gol ya, gol pertama misalnya, ya dia tidak bisa melakukan banyak hal. Crossingnya sangat akurat dan penyelesaiannya pun juga jauh dari jangkauan. Gol ketiga juga demikian. Ini merupakan kesalahan menurut gua koordinasi struktural dari lini belakang Manchester United. Mungkin gol kedua bisa diperdebatkan, tapi menurut gua Dejan Kulusevski secara cerdik melakukan finishing sehingga cukup sulit ya bagi penjaga gawang untuk bisa melakukan save di sana. Dan tanpa penampilan ataupun penyelamatan vital dari Andre Onana di pertandingan tadi, Manchester United sangat mungkin akan menderita kekalahan lebih banyak lagi ya. Gawangnya lebih banyak kebobolan ini sangat mungkin. Tapi Andre Onana one on one beberapa kali melakukan penyelamatan, membaca crossing dengan baik. Menurut gua Andre Onana adalah man of the match bagi Manchester United di pertandingan yang buruk tadi itu. Lalu bukan hanya penyelamatan, gua lihat juga bagaimana Andre Onana berperan dalam build up Manchester United. Salah satu build up yang menurut gua cukup bagus yaitu adalah bola direct ya, dari belakang langsung ke depan yang sangat akurat kepada Marcus Rashford. Sayang pada saat itu di judge, di vonis itu merupakan posisi yang offside. Tapi ini merupakan atribut yang keluar dari Andre Onana. Di samping juga ikut build up secara pendek dari lini belakang Manchester United. Jadi menurut gua Andre Onana adalah man of the match bagi Manchester United. Tampil bagus dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang tampil buruk di atas lapangan. Dan nomor 2 ya, faktor nomor 2 yaitu adalah gue ingin membahas terkait dengan pemain Manchester United. Tadi gue sebutkan ya, pertandingan ini adalah pertandingan penting. Tapi terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain di atas lapangan. Salah passing, salah pengertian, salah posisi. Terlalu sering, terlalu banyak. Dan di pertandingan sepenting tadi tidak bisa itu dilakukan. Gol pertama dari Tottenham Hotspur di 2 menit awal pertandingan. Ini merupakan menit-menit konsentrasi, menit-menit yang rawan sebenarnya. Tapi pemain nampak hilang konsentrasinya, hilang fokusnya. Gol dari Tottenham Hotspur itu ya, Mickey van de Ven melakukan overlap sangat jauh dari lini belakang. Ini nyaris sama seperti gol dari FC Twente. Manchester United melakukan kesalahan, pemain-pemainnya melakukan kesalahan secara back to back ya. Dan ini hampir identik kesalahannya. Tidak ada pemain yang berani mengambil resiko, tidak ada pemain yang memotong. Mickey van de Ven secara enak sekali dia melakukan crossing, dan di sisi lainnya Brennan Johnson tidak ada yang memperhatikan di sana. Ini kesalahan kolektif. Ada banyak mungkin fans Manchester United, Sobat Football United yang menunjuk pemain A, B, C, D. Tapi gue lihat prosesnya ini secara kolektif. Dari awal
sampai finishing dari Brennan Johnson, semua ada keterlibatan kesalahan dari pemain Manchester United. Dan ya, mereka tampil determinasi mereka kurang dibandingkan dengan pemain dari Tottenham Hotspur. Agresivitas mereka juga jelek sekali di pertandingan tadi. Jadi para pemain juga menurut gua memiliki peran yang besar di kekalahan tadi. Mereka sisi kanan dari Manchester United, Nocer Mazraoui di babak pertama sering sekali kesulitan menghadapi Timo Werner dan juga Udogie, di mana Garnacho pada saat itu tidak ikut track ball. Lalu Marcus Rashford juga jarang sekali ikut track ball. Sementara lini tengah dari Manchester United pun juga kewalahan, kekalahan jumlah, kekalahan agresivitas. Tapi di mana pemain lain misalnya yang melakukan inverted back sayap, lalu Bruno Fernandes juga seperti itu, tidak berada pada kondisi terbaiknya, permainan terbaiknya. Setelah menerima banyak kritikan dan di pertandingan vital seperti tadi, tidak keluar permainan yang bagus itu. Justru malah kartu merah. Well, kartu merah itu juga menurut gue sangat bisa diperdebatkan ya. Ada beberapa pendapat bisa jadi kartu merah langsung ataupun kartu kuning. Tapi intinya menurut gue terlepas dari perdebatan apakah ini kartu kuning ataupun kartu merah, dia tampil buruk. Sebagai kapten, terlalu sering dia sudah diberi kesempatan, tapi dia tidak mampu menjawabnya di atas lapangan. Pemain-pemain lain misalnya ya, Marcus Rashford seperti biasa, Diogo Dalot tampil di bawah form. Dan ya, terlalu banyak kesalahan individu, terlalu besar kesalahan kolektif. Dan ini yang membuat Manchester United kalah telak. Bayangkan, 2 gol yang diciptakan oleh Tottenham Hotspur, dua-duanya adalah di menit dimana ketika pemain itu harusnya rawan fokus konsentrasinya. Manchester United di babak pertama dalam tempo 2 menit sudah kebobolan. Di babak kedua, ketika baru saja ada pergantian yang dilakukan, Casemiro masuk dengan harapan ada sesuatu yang berbeda di atas lapangan. Tidak butuh waktu lama bagi Tottenham Hotspur untuk lagi-lagi mencetak gol. Ini menit vital. Ini menit yang bagi Tottenham Hotspur, ini menit yang sempurna sebenarnya untuk mencetak gol. Di menit-menit awal ya pertandingan secara cepat, dan di babak kedua ketika lawan berusaha untuk bangkit, langsung cus gol kedua. Dan ketika Manchester United tadi sebenarnya di atas lapangan sempat menemukan momentumnya ya, menurut gua pelatih dari Manchester United bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Mereka akan lebih banyak bermain possession, menurunkan tempo, melakukan hal yang pas, sehingga akhirnya Manchester United mendapatkan momentum, bahkan bisa menciptakan peluang-peluang bagus. Tapi ketika harapan itu muncul di menit mendekati menit-menit terakhir ya, mereka menciptakan lagi-lagi gol di momentum yang tepat. Koordinasi lini belakang hilang fokusnya di gol ketiga. Tidak ada yang mengawal Solanke. Nyaman sekali dia bisa mencetak gol dari 1-2 meter di depan gawang Andre Onana. 3-0. Jadi menurut gue attitude sikap pemain di atas lapangan tadi juga wajib diberikan kritik. Dan terakhir, tentu saja yang paling bertanggung jawab, Erik ten Hag. Gue tidak mengerti kenapa Erik ten Hag menurunkan pertama ya pemain seperti tadi, menduetkan Ugarte dengan Kobbie Mainoo. Kenapa? Kalau dilihat secara keseluruhan ya, ini hampir sama seperti formasi ketika menghadapi Liverpool. Hampir sama, hanya yang beda Casemiro diganti oleh Ugarte. Udah itu saja, selebihnya sama. Di kanan Garnacho, di kiri Rashford, di depan Joshua Zirkzee, lalu ada Bruno Fernandes. Dan apa yang ditampilkan oleh Tottenham Hotspur menurut gua hampir sama seperti apa yang Arne Slot tampilkan bersama dengan Liverpool di Old Trafford. Mereka bermain dengan 3 gelandang yang dengan agresivitas tinggi, dan ini menyulitkan gelandang-gelandang Manchester United ya. Mereka menempatkan 4 bahkan sampai 5 pemain untuk melakukan high pressing di daerah Manchester United, sehingga Manchester United kesulitan untuk bisa build up dari bawah. Lisandro Martinez tidak seleluasa biasanya dalam ikut build up. Lalu mereka juga menempatkan penyerang sayap sangat tinggi di pertahanan Manchester United, sehingga Nocer Mazraoui dan juga Diogo Dalot sangat kesulitan tadi dalam situasi one on one.
Lalu bukan hanya itu saja, mereka pun juga akhirnya ragu-ragu untuk bisa melakukan inverted ke tengah. Sehingga lini tengah Manchester United sangat terisolir, tidak bisa berkembang. Dan ketika ini terjadi, ya diharapkan sebenarnya ada kemampuan individu yang bisa keluar dari pemain Manchester United. Namun Kobbie Mainoo dan juga Ugarte menurut gua ada pengaruh ya di pengalaman dalam situasi seperti itu tadi. Mereka masih pemain muda. Ini pertandingan penting sebenarnya, tapi ini yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Tanda tanya besar betul. Ini merupakan kesalahan awal menurut gua dari Erik ten Hag. Oke, setelahnya dinamika pertandingan Manchester United kebobolan dulu di 2 menit awal. Lalu apa yang terjadi? Ada tidak perbedaan penampilan di atas lapangan? Erik ten Hag terlalu lama membaca permainan. Sementara Tottenham Hotspur semakin lama semakin nyaman dengan permainannya. Sebenarnya yang dimainkan oleh Tottenham Hotspur menurut gua tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Liverpool. Tapi Erik ten Hag tidak mampu mencari solusi dari itu semua. Bahkan akhirnya situasi tambah parah ya terkait dengan kartu merah bagi Bruno Fernandes. Namun secara fair, walaupun Manchester United mendapatkan peluang-peluang juga setelah ketinggalan 1-0, tapi di sisi lain Tottenham Hotspur juga bisa menambah golnya. Dan secara realita memang mereka mendominasi pertandingan sebelum 10 pemain. Dan di babak kedua, oke, kredit menurut gua ada pada ketika Tottenham Hotspur terbaca situasinya akan seperti apa. Artinya Manchester United sempat menciptakan momentum-momentum bahkan peluang. Tapi problem yang dialami oleh skuad Manchester United di beberapa pertandingan sebelumnya, paling tidak di 2 ya, ketika menghadapi Crystal Palace dan juga FC Twente, yaitu adalah mencetak gol. Belum bisa ditemukan solusinya. Sehingga momentum maupun peluang terbuang percuma. Tidak jelas apa yang ditunjukkan sebenarnya tadi di atas lapangan. Pastinya ada komentar, ya kartu merah berpengaruh, gol di awal berpengaruh, gol di menit kedua itu ya. Tapi menurut gue, ya Manchester United sebagai pelatih Erik ten Hag harus melihat pertandingannya pertandingan penting. Momentum itu sebenarnya ada dan harus dipakai ya, terutama ketika mereka kebobolan di gol awal itu tadi di menit kedua dan juga sebelum kartu merah. Di sini ada sebenarnya rentang periode ya, dimana kalau Bruno Fernandes itu menerima kartu merah di menit ke-42. Jadi nyaris 40 menit sebenarnya. Dan situasi ketinggalan dulu bagi bagi Erik ten Hag ini bukan pengalaman pertama di Old Trafford. Di musim sebelumnya pun juga pernah gitu, tapi dia bisa membalikan keadaan ini ya. Kenapa faktornya? Menurut gua adalah terlalu lambat dia membaca permainan di atas lapangan dan melakukan reaksi balik. Jadi ini tanggung jawab besar juga bagi Erik ten Hag, dan penampilan tim ataupun juga hasil bahkan ya seperti tadi ini banyak membuat pelatih-pelatih di tim besar dipecat. Ya realitanya seperti itu. Gua ya seperti gua katakan, gue support pelatih 110%, tapi keadaan seperti tadi ini bukan keadaan yang mudah bagi pelatih-pelatih di tim lain untuk bisa selamat dalam tanda kutip. Dan apakah ini berarti akan ada pergantian atau seperti apa, kita lihat ya, Ineos akan mengambil keputusan seperti apa. Tapi jelas kritik yang besar dari banyak fans terhadap Erik ten Hag, bahkan mungkin serangan dan segala macam. Serangan mungkin terlalu berlebihan, tapi kritik menurut gua sangat wajar. Ekspektasi mungkin yang ingin mengganti segala macam, menurut gua sangat wajar. Gua secara pribadi pun juga sangat kecewa dengan apa yang berusaha untuk diimplementasikan oleh Erik ten Hag di atas lapangan terhadap para pemainnya. Dan ya menurut gua ini merupakan kesalahan ataupun katakanlah kesalahan ya yang perfect. Artinya dari semua faktor, ada dari pemain, ada attitude tadi di atas lapangan, dan juga pelatih sendiri. Sehingga ya ini perfect sih, sempurna. Akan seperti apa nasibnya kita lihat, akan seperti apa. Gua sendiri juga melihat kemungkinan apapun itu masih sangat terbuka. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.